Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayat SPDI, guru PAI dari UPT SMP Negeri 20 Gresik, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi iman kepada qadha dan qadar fase D kelas 9 di UPT SMP Negeri 20 Gresik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang nggak masuk anak-anak hari ini? Oke. Alhamdulillah sehat semuanya, masuk semuanya. Memang kita harus sehat, bahkan agama kita mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesehatan agar kita tetap survive, tetap bertahan hidup dan menjalankan perintah-perintahnya, juga menjauhi segala larang-larangannya. Itu ya. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan yel-yel. Yel-yel kecil anak-anak ya, biar kita lebih semangat lagi anak-anak memulai pelajaran ini. Kalau pada bilang selamat pagi, kamu jawab pagi, 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 pagi sampai 3 kali ya. Oke, jadi mulai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sebelah sini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Suaranya agak kecil ya. Yang tengah. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sebelah kanan. Selamat pagi. Pagi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du, yang saya sayangi anak-anakku kelas 9I. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bagi yang muslim bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, bagi yang non muslim bisa berdoa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dulu siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin Rabbana zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya. Terima kasih ya. Oke, semoga pelajaran diawali dengan doa, semoga berjalan sesuai dengan rencana kita atau sesuai yang kita harapkan. Oke, anak-anak, saya mau mengecek kebersihan dulu. Hari ini ada yang tidak piket? Piket semua ya? Ya. Oke, ya meskipun kalian datang lebih awal, ya temannya yang satu datang terlambat, tetap kewajiban tugas kalian menjalankan piket tetap dikerjakan. Karena agama Islam juga mengajarkan bahwasanya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, anak-anak ya. Oke. Nah, agar pelajaran kita berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, penuh dengan semangat, mari kita buka dengan yel-yel juga. Ya, pada punya yel-yel anak-anak. Tangan dikepal, kemudian tangan kiri juga dikepal. Paham ya anak-anak ya? Paham. Sudah ya? Agama Islam ini agamaku, pedoman hidupku, agama kebanggaanku. Sekali lagi, agama Islam ini agamaku, pedoman hidupku. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, alhamdulillah, oke. Anak-anak,
hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada qada dan qadar. Anak-anak, tanpa disadari setiap hari kita menjalani takdiran, menjalani apa yang disebut dengan qada dan qadar. Ya, contohnya hari ini ada temanmu yang masuk semua ya kan? Masuk semua. Berarti Allah telah menakdirkan kalian hari ini, kalian diberikan kesehatan, kalian ditakdirkan untuk masuk sekolah semuanya. Tidak di kelas yang lain juga tidak berlaku. Di kelas yang lain tadi ketika diabsen oleh Bapak Ibu gurumu di depan ruang guru, ada yang tidak masuk. Kelas 7 ada yang tidak masuk. Memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, takdir itu akan mendapati kita, akan kita lalui baik buruk atau jeleknya. Ya, harus kita sikapi dengan pasrah, tawakal, berdoa dan bersabar. Ya, anak-anak ya. Oke, tujuan pembelajaran pada kegiatan pagi ini anak-anak. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep iman kepada qada dan qadar. Apa sih konsep itu? Yaitu mencari pengertian, definisi. Kalau kita menginginkan sesuatu, pasti yang kamu cari apa? Definisinya, pengertiannya. Apa sih itu di konsep ini? Ya. Apa manfaatnya agar kita dapat mengetahui? Ya. Sebelum ini kan nggak paham kan? Nah, ketika nanti sudah dipelajari, maka kalian sudah paham manfaatnya untuk memahami konsep iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, anak-anak, menyebutkan dalil iman kepada qada dan qadar. Apa Gus? Tadi apa yang kedua? Menyebutkan dalil iman kepada qada dan qadar. Dalil itu apa Gus? Dalil adalah bukti atau seperti surat dalam Al-Quran yang menjelaskan. Iya, bukti, dalil atau dasar hukum agama dalam menetapkan suatu hukum. Jadi butuh dalilnya, baik Al-Quran atau hadis. Kemudian 4 Sena dibacakan, yang ketiga itu Sena. Setelah menyebutkan dalil apa Sena? Menganalisis macam-macam takdir serta mampu menentukan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Oke, menganalisis macam-macam takdir. Ternyata takdir itu ada macamnya. Ya, ada macamnya. Nah, macamnya berapa? Nanti kita akan membahasnya itu. Kemudian apa terakhir Mbak? Menyimpulkan hikmah. Nanti pasti dengan kita mempelajari segala sesuatu itu pasti ada pelajaran atau hikmahnya. Nah, itu nanti kita akan mengambil hikmahnya dari pelajaran ini. Oke. Anak-anak ada yang tanyakan anak-anak terkait ini? Jadi ya, ujian. Oke. Kemudian anak-anak dengan mempelajari materi ini anak-anak, iman kepada qada dan qadar, membuat kita itu semakin beriman. Artinya bahwasanya Allah sudah menentukan takdir kita. Saya akan mau membagikan pretest kepada kalian. Oke, pretest. Oke. Nah, dikerjakan Pak ya. Boleh deh, kita balik nak pengen. Dikerjakan. Kalau sisa di Kayak nonggur ya, Karena aja ya. Nah, pretest ini sekali lagi untuk mengetes kemampuan awal kalian. Nah, seberapa paham kalian memahami materi iman kepada qada dan qadar. Oke ya, diisi anak-anak. Kelompok 1. Oke. Oh sudah selesai. Sepertinya pantesan kelompok 1 ini bagus ya. Oke. Oke, kelompok 4 sudah. Oke. Nah, kelompok 4 sudah. Oke. Sudah. Kamu sudah? Kelompok 3 sudah. Sampun. Oke, kelompok 4. Sampun Pak. Sudah ya? Oke. Terima kasih ya.
Oke, anak-anak, tadi malam kan sudah Pak Dayat kirim ya, di Ya. grup PAI, ya, grup WhatsApp PAI. Sudah saya kelompokkan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan sampai kelompok 4. Tapi saya juga ingin mengetahui kemampuan kalian. Jangan-jangan ada perubahan dengan kemampuan kalian, sehingga nanti ada perubahan grup. Sekarang Pak Dayat ingin tampilkan materi PPT ini di depan anak-anak ya. Ini adalah materi yang saya buat mengenai materi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep iman kepada qada dan qadar. Salah satu anak apa? Wan, sini Wan. Sini Wan. Ya. Wan, ini tolong dibantu Pak Dayat untuk menggerakkan mau saja ya. Duduk situ. Oke. Konsep iman kepada qada dan qadar anak-anak. Ya. Qada secara bahasa artinya jelas anak-anak ya. Gini. Secara bahasa kurang bawah Wan. Kurang ke atas. Oke. Qada secara bahasa artinya keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Secara definisi qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang yang keenam, jangan sampai lupa. Yang pertama rukun iman kepada kedua, tiga, empat, lima, hari kiamat, qada dan qadar. ya, bawahnya Mas. Nah, bawahnya lah ini ya, ini adalah dalil atau dasar dari kita harus beriman kepada qada dan qadar. Itu tolong dibacakan. Bismillah yang keras, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sirkum fil mulki wa khala kulla shay'in faqadarahu taqdira. Oke, artinya yang kepunyaannya lah yang kerajaan di langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menciptakan dan dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Dari ayat ini, surat Al-Furqan ayat 2 ini dapat ditarik penjelaskan bahwasanya Allah sudah menentukan takdir kita, qada dan qadar kita, atau bisa disebut dengan takdir kita. Nah ya, oke, bisa membuka buku dan HP-nya masing-masing. Ya, HP-nya masing-masing untuk mengambil informasi atau mencari informasi tentang materi iman kepada qada dan qadar. Nanti ya, anak-anak ya. Oke. Silakan Mas, duduk Mas. Makasih Mas ya. Oke, dari pertanyaan ini, dari materi ini, anak-anak ada kan ditanyakan, anak-anak? Oke, ya. Apa? Oke, apa yang dimaksud dengan takdir? Seperti yang tadi Pak Dayat jelaskan, takdir adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, entah itu kematiannya, kehidupannya, usianya, rezekinya, jodohnya, dan sebagainya. Itu namanya takdir. Ini adalah video yang kalian akan analisis kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian lihat.
Jadi ada 2 orang penjual mangga, ya, setiap harinya berdagang di depan trotoar jalanan. Nah, saya lagi ya, kelompok 1, kelompok 2 silakan dianalisis. Siapkan bolpen dan bukunya, kertasnya, kalian catat apa-apa yang penting, ya. Karena sebentar lagi saya akan memberikan panduan, ya, tentang tugas kalian, ya. Nah, ternyata saat jualan adzan berkumandang, ya. Yang satu masih sibuk jualan, yang satu menutup lapaknya, kemudian bergegas untuk melaksanakan sholat. Setiap hari mereka menawarkan barangnya, mangganya kepada konsumen. Nah, ternyata sama-sama menemukan dompet di jalanan. Bagaimana ini mereka menyikapi hal itu nanti?
Ya. Ada perbedaan antara video yang satu tadi dengan video yang kedua. Ini adalah kisah nyata anak-anak ya, yang anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2. Perhatikan anak-anak ya. Untuk kelompok 1 silakan membuka HP-nya, membuka bukunya untuk mencari sumber informasi terkait tugas ini. Begitu pula kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 1 tugasnya adalah menceritakan kembali kisah yang ada di dalam video tadi, ya. Kemudian tentang apa dari kisah tersebut, membahas apa, kemudian dalil dari kisah itu, kemudian jenis takdirnya apa, kemudian hikmah yang diambil dari pelajaran kisah itu apa. Di kelompok 1. Kelompok 2 nanti saya share linknya ya, video dan tugas panduan. Kemudian yang kelompok 2 menjelaskan tentang apa sih yang dibahas dari kisah tadi. Yang kedua, dari kisah tadi tunjukkan dalilnya. Kemudian yang ketiga, dari kisah tadi termasuk jenis takdir apa, dan yang terakhir jelaskan hikmah dari kisah yang ada dalam. Kelompok 3 diperhatikan tugasnya berbeda, mana yang diambil dari kisah. Dan kelompok terakhir, kelompok 4 diperhatikan cuma menceritakan kisah itu dan apa yang dibahas dari kisah tersebut. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Anak-anak kamu linknya bisa dibuka Mbak ya tadi ya. Ya. Kalau susah nanti bisa ditanyakan Pak Dayat. Ya, bab 7 Mbak ya, iman pada qadar dan qadar. Kelompok 2 kas. Oke. Ada kesulitan Mas? Ya. Kelompok 3 Rif, gimana? Ya. Dikerjakan yang itu Rif ya, yang tenang biar hasilnya maksimal ya. Kelompok 4 oke. Dikerjakan yang tenang. Oke, saya tunggu ya waktu ya. Masih banyak waktu anak-anak, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Sudah siap ya? Oke ya, sudah siap? Kelompok sudah selesai? Sudah selesai? Oke, baik. Kelompok 1 silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil resumnya. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil resume dari kelompok kami. Yang pertama, kisah dalam cerita tersebut adalah terdapat 2 penjual buah yang berbeda sifat. Yang satu yang lain jujur, yang lain dengarkan. tanggung jawab, dan amanah. Sedangkan yang satunya egois dan tidak jujur. Kaki yang terlalu lalang meskipun hidupnya serba kekurangan, Hasan tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum melayani pembeli dengan ramah dan tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap rezeki yang ia dapatkan seberapapun kecilnya. Hasan bukan hanya pekerja keras, tapi dia sangat taat
beribadah. Dalam surat Al-Furqan, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu di dalam semesta ini. Demikian juga suatu kejadian yang terjadi. Semua itu merupakan rencana Allah, namun tidak ada suatu makhluk pun yang mengetahuinya sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak ya. Bagus sekali, lengkap, kompleks. Ya, silakan ya. Oke, Sekian silakan. dari kelompok 1. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil resum kami. Dalam film tersebut membahas tentang konsep kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari melalui kisah seorang siswa yang mengalami berbagai cobaan dalam penjualan hidupnya. Ia menghadapi tantangan yang menguji kesabaran dan keimanannya terhadap ketentuan Allah. Film ini menggambarkan bagaimana manusia harus menerima takdir dengan lapang dada serta tetap berusaha dalam menjalani kehidupan. Nasib mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi dengan keimanan, kesabaran, dan usaha, seseorang dapat menghadapi segala ujian dengan lebih baik. Sudah, oke. Sekian presentasi hasil resum kami. Tentang hal yang dibahas dari secara dua adalah anak durhaka yang lebih memilih bermain daripada mengaji, yang bahkan ia mendorong ibunya karena tak memberinya uang untuk belanja. Lalu saat keluar rumah ia tertabrak sepeda motor dan meninggal saat itu. Dari video itu juga kita dapat mengetahui bahwa itu termasuk takdir mukrom. Takdir mukrom yaitu takdir yang sudah tidak dapat diubah oleh manusia yang sudah ditetapkan. Hikmah Kami dari kelompok 4, hari ini kami akan mempresentasikan hasil resum kami. Dalam video kedua menceritakan anak yang terkena karma karena mengasuh temannya untuk bermain daripada mengaji dan durhaka kepada orang tua. Di sebuah pemukiman, ada anak yang lebih memilih bermain daripada mengikuti pengajian. Ia bahkan mengajak temannya bermain bersamanya, namun ditolak dan teman-temannya memutuskan untuk pergi mengaji daripada bermain. Keesokan harinya, anak itu ingin membeli paket, namun ia tidak memiliki uang. Jadi anak itu meminta paksa uang ibunya yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk belanja dagangannya. Ketika anak itu ingin mentransfer uang, tiba-tiba anak itu tertabrak sepeda motor hingga akhirnya anak itu meninggal dunia. Sekian presentasi dari kami. Salah satu dari kelompok kalian, ya. Salah satu dari kalian setiap kelompok untuk mengevaluasi jalannya presentasi tadi. Dimulai dari kelompok 1. Menurut saya kelompok lain sudah dapat menjelaskan presentasi resumnya dengan baik dan jelas. Dan juga ada yang kurang jelas. Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2. Kami semua presentasinya sudah bagus, tetapi ada yang satu kelompok yang perlu ditambahkan lagi penjelasannya. Penjelasannya ditambahkan lagi. Ditambahkan Dari lagi. kelompok berapa itu? Dari kelompok 3. 3, oke. Oke. Itu saja? Kelompok 4 juga. Kelompok 4 juga katanya kurang penjelasan, ya? Ya. Oke. Terima kasih kelompok 2 mengevaluasi. Tadi di kelompok 1 mungkin penjelasannya terlalu panjang tapi sudah cukup bagus. Kelompok 2 sudah bagus, sama kelompok 4 mungkin kurang sedikit. Kurang sedikit ya. Oke. Kurang sedikit penjelasannya gitu ya. Terima kasih kelompok. Silakan dievaluasi dari hasil resum dari teman-teman tadi. Ya.
Menurut kita kelompok 1, 2, dan 3 sudah cukup baik. Begini anak-anak, saya akan mengevaluasi jalannya kegiatan presentasi ini. Penjelasannya kurang sedikit mas, tolong kalau ada kerja kelompok lagi supaya temannya dikondisikan biar bekerja bareng. Tapi untuk MC-nya sudah bagus, yang tadi dilakukan oleh Safa tadi sudah bagus. Kelompok terakhir juga sudah bagus anak-anak, cuman ceritanya terlalu sedikit. Pelajaran yang kita bisa ambil anak-anak, yang pertama berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak, di saat kita menjalani takdir yang berbeda, di saat kita ditakdirkan Allah pada waktu itu mengalami kesusahan, kerepotan, atau mengalami hal yang tidak diinginkan, kita harus tetap bersabar. Sabar kuncinya, sabar, dan kita tetap berusaha. Semoga dengan ikhtiar kita, Allah akan merubah takdir kita. Tanpa adanya ikhtiar dan doa, maka kita tidak akan bisa meraih sesuatu yang kita inginkan. Ya, contohnya kalian akan menghadapi ujian. Kalau kalian tidak belajar anak-anak, maka insya Allah nilai kalian akan turun. Sebaliknya, bagi anak-anak yang mau belajar, menyempatkan waktunya untuk belajar setiap hari, maka insya Allah nilai waktu ujian akan bagus. Kaitannya dengan moderasi beragama. Banyak yang muslim, ada yang non-muslim juga. Terhadap teman-teman atau saudara-saudara kamu yang non-muslim, kita harus tetap menghormati mereka, anak-anak. Ya, menghormati mereka. Karena Allah menganjurkan kita untuk menyayangi antar sesama. Memang biasanya itu ada perbedaan pendapat. Cuman kita harus tetap menghormati mereka karena kita dengan mereka adalah satu keluarga. Itu ya. Kemudian anak-anak, nah ini Pak Dad mengeluarkan sebuah lembaran ini. Ya, ini banyak yang bisa atau tidak ya? Ya. Ini gambar tentang apa ini? Gambar ini seperti siklus kehidupan. Ya, mulai dari kecil sampai kembali meninggal. Memang betul, tapi di sini menerangkan, menjelaskan bahwasanya proses dalam menjalani kehidupan. Saat kita kecil anak-anak, saat kita kecil kita ingin meraih suatu mainan. Ketika sudah keturutan mainannya, sudah dewasa, ganti permainan yang baru yang lebih tinggi, menantang. Bola, siap bola. Kemudian sudah dewasa, bukan lagi mainan yang ingin dicari, tapi pekerjaan. Ketika sukses, sudah sukses, pada akhirnya kembali nanti kita tidak selamanya sukses anak-anak, tidak selamanya kaya, tidak selamanya gagah. Pada akhirnya kita kembali menjadi tua renta, kemudian meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nah dari kisah ini anak-anak kita bisa mengambil pelajaran. Harus kita bawa kemana kehidupan kita di dunia ini? Ya. Kalau kita hanya sekedar hidup berjalan tanpa tujuan, maka apalah arti kehidupan kita? Ya, kita harus niatkan sesungguhnya tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, merefleksikan dari pelajaran yang diambil, yang kamu pelajari hari ini apa sih manfaatnya? Dari pelajaran hari ini kita bisa mengetahui dan meyakini adanya iman qada dan qadar. Tantangannya memahami video tersebut menurut saya cukup sulit kalau sendirian, tapi gara-gara kita berkelompok, jadi kita bisa menganalisis bersama-sama dan lebih mudah. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian yang terakhir Mbak, setelah mempelajari materi ini di sekelas, dalam kehidupan sehari-hari apa yang akan kamu lakukan? Tindak lanjutnya. Tindakan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa jujur, bertanggung jawab, dan amanah setiap pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Oke. Terima kasih Mbak Ayu ya, Oke anak-anak ya, itu tadi dari penjelasan Ayu tadi. Sekali lagi ya, yang pertama iman kepada qada dan qadar tadi adalah takdir.
Ya, yang namanya takdir itu ada takdir baik, ada takdir jelek. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah sejak zaman azali. Yang ketiga, mengenai macam takdir sudah dibahas tadi presentasi, ada takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang sudah pakem tidak bisa dirubah. Yang terakhir, hikmah yang bisa diambil dari pelajaran pada hari ini banyak anak-anak. Yang pertama, kita harus bersabar, bertawakal, berpasrah diri kepada Allah dan sebagainya yang sudah kalian presentasikan di depan tadi. Oke ya, itu saja. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, itu saja ketua kelas untuk menutup doa. Oke. Sebelum pelajaran kita selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga pelajaran pada hari ini selalu diridhoi Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.